Halo teman-teman semua, selamat datang di Fraction Edi, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pola-pola fragmentasi senyawa kimia di spektrometri massa untuk fragmentasi monoterpenoid gamma terpinen part yang ke-39. Untuk teman-teman yang ingin menonton video sebelumnya dari part pertama sampai 38, teman-teman bisa cek di playlistnya itu spektrometri massa. Fragmentasi gamma terpinen ini mirip seperti fragmentasi hidrokarbon aromatik. Teman-teman bisa cek video sebelumnya dengan mengklik videonya di pojok kanan atas atau mengklik videonya dengan mengklik link ada di deskripsi video. Fragmentasi gamma terpinen. Pertama, pembentukan peak ion molekul. Kedua, pembelahan CC alkil. 3, pelepasan hidrogen. 4, pelepasan metilen. 5, pelepasan etuna. Ini adalah spektrum massa, yang A-nya itu adalah spektrum massa hasil analisa spektroskopi GCMS senyawa gamma terpinen atau 1 isopropil 4 metil 1,4 siklohexadien. Dan yang B ini adalah standar Wiley library, dimana kalau kita bandingkan peak ion molekulnya itu antara analisa dari sampel dengan library itu sama teman-teman. Hasil dari puncak-puncaknya itu menghasilkan fragmen-fragmen yang mirip dengan library. Jadi bisa dikatakan sampel ini adalah gamma terpinen. Kita juga bisa cek teman-teman fragmennya, dimana di sini menghasilkan fragmen 77, 65, 39, yang dimana fragmen itu adalah fragmen dari kation fenil, lalu kation siklopentadienil, dan siklopropenil. Jadi dari sini kita langsung bisa tebak teman-teman bagaimana bentuk fragmennya dari nilai massa per elektronnya. Ini adalah bentuk struktur dari senyawa gamma terpinen yang nantinya akan saya gambarkan seperti ini teman-teman, agar lebih mudah dalam memberi tanda panah dan membahasnya. Senyawa gamma terpinen ini apabila ditambahkan elektron di spektrometri massa, maka senyawa ini akan terionisasi sehingga menghasilkan peak ion molekulnya itu adalah 136 massa per elektronnya. Jadi teman-teman bisa tulis positif dan satu elektronnya di sini, atau bisa juga menulis positif dan satu elektronnya di ikatan rangkap ini. Kalau muatan positif dan satu elektron ini kan artinya ionisasi secara umum, jadi bisa kemungkinan terjadi trionisasi antara ikatan rangkapnya atau di ikatan tunggalnya. Lalu plus 2 elektron, satu elektron di spektrometri massa dan satu elektron dari satu ikatan yang terlepas. Dari hasil data spektrum massa terdapat fragmen yang nilai massa per elektronnya itu adalah 121. Cara menghasilkan fragmen 121 adalah kehilangan CH3 antara kiri atau kanannya teman-teman. Misalnya saya pilih yang bagian kanannya. Cara agar metilenil terlepas, pembelahannya itu adalah hemiheterolisis, di mana ikatan sigma atau ikatan tunggal antara CH dengan CH3 terionisasi, ada positif dan satu elektron. Yang positifnya itu kita taruh di CH ini agar nanti CH ini akan terbaca, sedangkan yang CH3-nya ini menjadi radikal. Apabila muatan positifnya di CH, maka akan menghasilkan fragmen seperti ini dan terbaca di spektrometri massa sebesar 121 massa per elektronnya plus CH3 yang mendapatkan satu elektron atau CH3 radikal. Lalu fragmen tadi terjadi transfer hidrogen, di mana hidrogen di CH3-nya ini akan diberikan ke CH ini, sehingga CH3-nya ini menjadi CH2. Lalu karena CH-nya ini mendapatkan satu hidrogen, jadinya CH2 juga. Pembelahannya kan heterolisis, yang tadinya muatan positif di CH ini pindah ke CH2-nya ini, karena 2 elektron diberikan semua ke CH ini, agar CH-nya ini membentuk satu ikatan baru dengan hidrogen. Lalu selanjutnya terjadi pembelahan heterolisis antara karbon aromatiknya ini dengan CH2 tadi. Terjadi pembelahan heterolisis. 2 elektron diberikan ke CH2-nya ini sehingga nanti membentuk satu ikatan baru atau rangkap 2. Karena karbon aromatiknya ini memberikan 2 elektron, muatan positifnya jadi pindah ke C aromatiknya ini dan terbaca di spektrometri massa sebesar 93 massa per elektronnya plus C2H4 atau etena. Lalu terjadi pembelahan lanjutan di mana terjadi pelepasan hidrogen. Kita bisa lihat di sini terjadi pembelahan homolisis. Pertama kita bisa cek homolisis yang CH-nya ini. Hidrogennya akan lepas dan karbon ini mendapatkan satu elektron. Lalu kita lihat ikatan CH berikatan rangkap 2 dengan C. Di sini terjadi pembelahan homolisis. CH ini mendapatkan satu elektron, membentuk satu ikatan baru dengan karbon tadi yang mendapatkan satu elektron juga, sehingga menghasilkan ikatan rangkap 2. Lalu karbon ini mendapatkan satu elektron juga. Lalu CH2 dengan hidrogennya terjadi pembelahan homolisis, sehingga CH2-nya ini mendapatkan satu elektron, membentuk satu ikatan baru menjadi rangkap 2. Hidrogen ini menjadi terlepas dan bergabung dengan hidrogen yang terlepas juga teman-teman, sehingga menghasilkan fragmen yang 91 massa per elektronnya plus H2 atau hidrogen. Lalu kita lihat ada fragmen yang 77 massa per elektronnya, itu adalah kation fenil. Jadi terjadi pelepasan metilen di fragmen sebelumnya. Kita bisa lihat di sini terjadi pembelahan heterolisis antara CH dengan hidrogennya. Hidrogennya ini berikatan dengan karbon ini. Lalu CH2-nya ini ikatan rangkapnya berpindah ke C berikatan CH-nya ini. Lalu satu ikatannya ini, satu ikatan kan mengandung 2 elektron, diberikan semua ke CH2-nya ini sehingga nanti menghasilkan fragmen yang 77 massa per elektronnya atau kation ini namanya kation fenil plus CH2. CH2-nya ini ada 2 elektron karena CH2-nya ini mendapatkan 2 elektron dari satu ikatan tadi.
Lalu fragmen yang 91-nya ini ternyata bisa terjadi penataan ulang sehingga nanti menghasilkan ion tropilium. Sebelumnya fragmen yang 91 ini kan menjadi kation vinyl yang 77 massa per elektronnya. Kalau yang sekarang fragmen yang 91-nya ini menjadi ion tropilium. Kita bisa lihat bahwa hidrogen dengan CH-nya ini terjadi pembelahan heterolisis sehingga hidrogen ini berikatan dengan C positifnya ini sehingga C-nya ini menjadi CH. Lalu ikatan karbon dengan CH-nya ini terjadi pembelahan heterolisis sehingga ikatan C dengan CH-nya ini terputus dan berpindah ke C dengan CH-nya ini, membentuk satu ikatan baru atau rangkap 2. Lalu ikatan rangkap 2 C dengan CH-nya ini berpindah ke CH-nya ini sehingga CH-nya ini berikatan dengan CH ini. Lalu CH dengan hidrogennya ini terjadi pembelahan heterolisis sehingga hidrogennya ini berikatan dengan karbon ini. Karbon ini menjadi CH sehingga menghasilkan fragmen ini. Kita bisa lihat dari pembelahan-pembelahan ini CH-nya ini mengalami pembelahan heterolisis 2 kali sehingga otomatis CH-nya ini menjadi positif. Itu adalah cara cepatnya teman-teman. Jadi kalau ngelihat ada pembelahan heterolisis dan dia kehilangan ikatannya, otomatis dia menjadi positif. Fragmen ini bisa lebih bagus lagi kita buat menjadi ini teman-teman. Fragmen ini namanya ion tropilium. Selanjutnya setelah terjadi pembentukan ion tropilium maka terjadi kehilangan etuna atau pembentukan kation siklopentadienil. Di sini ion tropiliumnya terjadi pembelahan CH ikatan rangkap 2 CH di sini teman-teman. Setelah itu akan terjadi pembelahan homolisis. Kita bisa lihat di sini bahwa terjadi homolisis di atas kiri ini dan kanan ini teman-teman. Di mana terjadi homolisis satu elektron sehingga karbonnya ini kan mendapatkan satu elektron dan karbon ini mendapatkan satu elektron membentuk satu ikatan baru atau ikatan rangkap 3 sehingga menghasilkan CH rangkap 3 CH atau etuna. Lalu kita bisa lihat bahwa karbon ini mendapatkan satu elektron juga dan karbon ini mendapatkan satu elektron juga. Lalu akan membentuk satu ikatan baru atau membentuk siklik sebanyak 5 karbon sehingga fragmennya seperti ini teman-teman. Fragmen ini namanya kation siklopentadienil yang terbaca di spektrofotometri massa sebesar 65 massa per elektronnya. Lalu kation siklopentadienil ini bisa mengalami pembelahan etuna lebih lanjut lagi. Misalnya terjadi pembelahan di sini teman-teman. Setelah itu terjadi pembelahan homolisis. Sama seperti sebelumnya bahwa nanti karbon ini kan mendapatkan satu elektron dan karbon ini mendapatkan satu elektron membentuk nanti etuna teman-teman yang nantinya terlepas. Lalu karbon ini kan mendapatkan satu elektron dan karbon ini juga mendapatkan satu elektron sehingga membentuk satu ikatan baru atau menghasilkan kation siklopropenil yang terbaca di spektrofotometri massa sebesar 39 massa per elektronnya. Setelah kita bahas semua fragmentasi gamma terpenin, kita akan review lagi teman-teman jalur fragmentasi tahap pertama. Jadi gamma terpeninnya ini nanti kehilangan metil atau CH3 sehingga menghasilkan fragmen yang 121 massa per elektronnya. Lalu nanti kehilangan etena sehingga menghasilkan fragmen yang 93 massa per elektronnya. Lalu fragmen yang 93-nya ini terjadi rearansemen hidrogen atau penataan ulang hidrogen sehingga menghasilkan fragmen yang 91 massa per elektronnya. Lalu nanti kehilangan etuna sehingga nanti menghasilkan fragmen siklopentadienil yang 65 massa per elektronnya. Lalu setelah terjadi pembentukan kation siklopentadienil terjadi pelepasan etuna lagi teman-teman sehingga menghasilkan kation siklopropenil yang 39 massa per elektronnya. Jalur fragmentasi tahap kedua. Bedanya dengan jalur fragmentasi tahap pertama, di fragmen 91-nya ini yang warna merah terjadi pelepasan metilen atau CH2 sehingga menghasilkan kation vinyl yang massa per elektronnya itu adalah 77. Jadi itulah bedanya teman-teman. Dimana kalau di tahap pertama kan setelah terjadi pembentukan fragmen 91 terjadi pembentukan ion tropilium lalu terjadi pembelahan etuna menghasilkan kation siklopentadienil. Kalau yang jalur fragmentasi tahap kedua, setelah pembentukan kation 91 terjadi pelepasan metilen menghasilkan kation vinyl yang 77 massa per elektronnya. Sekian video dari saya tentang pola-pola fragmentasi senyawa kimia di spektrometri massa untuk fragmentasi monoterpenoid gamma terpinen part yang ke-39. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar, dan apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga dapat manfaat dari video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.